Gimana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, selamat siang. Sebelumnya izin perkenalkan diri, saya Dr. Mahasiswa Berjaga dan bertugas pada hari ini. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada Ibu, yaitu pemeriksaan secara patologis guna untuk mengetahui refleks dari Ibu pada sistem sarafnya akan normal atau tidak. Sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya izin mencatat identitas Ibu terlebih dahulu. Ibu izin bertanya, namanya siapa? Bu Ara, dengan usianya 38 tahun, jenis kelaminnya perempuan, alamat saat ini Jalan Kenari. Pendidikan terakhir Ibu kenapa? S3. Oke, baik Ibu, di sini kita akan melakukan pemeriksaan. Selagi saya mempersiapkan diri dengan melakukan cuci tangan dengan nama WHO, Ibu boleh mempersiapkan diri dengan tidur di ranjang pasien. Melakukan pemeriksaan pada pasien tidak lupa untuk melakukan cuci tangan dengan langkah WHO terlebih dahulu. Lalu untuk melakukan inspeksi kita lihat apakah adanya atrofi pada otot. Apakah perhatikan atrofi dan otot dan atrofi adanya atrofi atau tidak pada otot pasien. Jika terdapat atrofi otot maka melakukan konfirmasi pemeriksaan pada fisiknya apakah terdapat perbedaan yang kanan atau yang kiri. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan refleks pertama, yaitu dengan melakukan pemeriksaan pada leher dan juga pemeriksaan Brudzinski signs. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan pada leher pasien, di mana pastikan tidak adanya cedera pada pasien terlebih dahulu. Kita tanyakan apakah sebelumnya pasien pernah mengalami cedera atau enggak. Ibu punten, apakah Ibu pernah mengalami cedera atau enggak? Enggak. Kita lihat, Ibu mohon izin ya Bu untuk meminta pasien untuk menengok kanan dan kiri. Setelah itu kita meminta pasien untuk mengangkat pada bagian frakturnya sehingga si bagian dagunya terkena pada sternum. Posisikan di atas meja tanpa adanya bantal pada pasien. Setelah itu kita akan melakukan kita lihat pada bagian kakinya apakah terdapat respon dari kaki pasien atau tidak. Jika tidak ada berarti pasien normal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan kita akan melakukan pemeriksaan Brudzinski 2, di mana kita akan melihat pemeriksaan yang diangkat kaki kirinya difleksi di ekstremitas apakah tegak atau enggak. Kita lihat pada bagian sebelahnya normal atau enggak, bandingkan bagian kanan dan bagian kirinya apakah terjadi dorsofleksi atau tidak pada pasien, terus apakah terdapat abnormal atau enggak. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Brudzinski 3 dengan melakukan meriksa dengan menekan pada zygomatic pasien. Perhatikan apakah ada atau tidaknya fleksi pada bagian lengan atas pasien. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan Brudzinski 4. Itu kita dilakukan pada area suprapubik pada pasien. Kita perhatikan ada atau tidaknya fleksi pada area suprapubik tersebut. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan Lesch-Cube sign, di mana kita akan memeriksa mengangkat salah satu ekstremitas bagian bawah secara tegak. Apakah terdapat adanya abnormal atau dorsofleksi pada pasien. Bandingkan bagian yang kanan dan bagian yang kirinya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan ada Kernig sign, di mana kita akan mengangkat kaki ekstremitas bagian bawah secara 90 derajat, secara fleksi 90 derajat. Kita terhadap simbulan kita lihat apakah terdapat ekstensi terhadap sendi lutut pasien atau enggak. Perlahan, lalu bandingkan. Setelah itu
kita lihat apakah ada abnormal atau enggak dan bandingkan bagian kanan dan bagian kirinya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan refleks fisiologis pada pasien dengan memposisikan pasien dalam keadaan nyaman dan rileks. Setelah itu kita akan melakukan dengan memakai alat refleks dengan memakai alat refleks, di mana di sini kita akan memakai pada bagian ini. Kita akan mengayunkan dan juga memakai pada bagian yang lainnya. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan refleks bicep, di mana pemeriksaannya pasien dalam keadaan duduk atau dalam keadaan tertidur. Pada pasien ini kita ada pemeriksa dalam keadaan tertidur, di mana kita posisikan pasien dalam keadaan terlentang, pemeriksa posisi dengan sendi sikunya, dan pasien itu posisikan tangan dalam keadaan fleksi meletakkan dekat area abdomen. Setelah itu kita simpan ujung jari pada tendon bicep, lalu kita ayunkan, ketukan dengan palu refleks. Setelah itu kita lihat apakah terdapat abnormal dari pasien tersebut. Setelah itu kita melakukan dengan pemeriksaan tricepsnya. Lalu dalam keadaan duduk, ibu boleh duduk. Lalu dalam keadaan duduk kita periksa. Kita lihat apakah terdapat refleks pada otot bicep pasien. Setelah itu jika tidak ada, berarti pasien tersebut normal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada pemeriksaan triceps, di mana posisikan pasien dalam keadaan terlentang atau duduk. Setelah itu kemudian minta pasien menompok pada bagian ini. Terus kita periksa pada tricepsnya, apakah ada terjadi abnormal atau enggak. Kalau misalkan pada pasien ini normal, tidak ada abnormal atau minta pasien dalam keadaan duduk, ibu boleh duduk. Setelah itu buat fleksi pada bagian tangannya, kita lihat. Pada pasien ini normal, ibu boleh tidur lagi. Setelah itu kita akan melakukan pada pemeriksaan refleks brachioradialis, di mana kita akan memeriksa pada tangan pasien untuk mendekati area abdomen. Ibu mohon maaf izin untuk minta duduk kembali. Kita periksa dan ayunkan pada bagian tangannya. Pada brachioradialisnya kita periksa. Maaf ya Bu. Kita ayunkan. Apakah terdapat hiperfleksi atau hiperekstensi? Jika tidak, berarti pasien tersebut normal. Ibu boleh duduk kembali. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan pada kni patellar, di mana kita akan minta pasien dalam posisi tidur atau enggak, atau duduk. Lalu jika posisi supine atau posisi tiduran, kita akan meminta pasien sedikit pada sendi lututnya fleksi. Lalu salah satu tangannya adalah di bawah lutut yang satu lagi. Kita lihat apakah kita ayunkan serta ketukan palu refleksnya pada tendon patellar pasien. Lalu bandingkan dengan yang sebelahnya, lakukan pada bagian sebelah kanannya, tadi pada bagian sebelah kiri. Lalu jika pasien dalam posisi duduk, ibu boleh minta duduk. Kita periksa pada bagian patellar. Bandingkan bagian sebelah kanan dan sebelah kirinya, apakah normal atau enggak, atau terdapat hiperfleksi atau hiperekstensi pada pasien tersebut. Setelah itu kita akan memeriksa pada tendon Achilles. Ibu boleh tiduran lagi. Dimana kita akan menyilangkan pada bagian kaki pasien. Lalu kita periksa pada tendon Achillesnya. Kita lihat apakah terdapat hiperfleksi atau hiperekstensi pada pasien. Jika tidak ada, berarti pasien tersebut normal. Dan bandingkan dengan sebelahnya. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan pada refleks superficial, di mana pasien membuka. Ibu mohon izin untuk membuka bajunya terlebih dahulu, karena kita akan memeriksa pada bagian perut ibu atau pada bagian abdomennya, di mana kita akan memeriksa dengan menggores area garis tengah atau area diagonal dengan bergerak dari arah
atas ke bawah. Pada batasnya umbilikus atas. Setelah itu kita lihat apakah terdapat pergerakan pada bagian apakah terdapat adanya kontraksi otot pada pasien atau tidak. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan refleks patologis, di mana kita akan melakukan pemeriksaan Babinski. Kita akan menstimulasi pasien dengan menggores telapak kaki pasien pada dengan pangkal dari palu refleks tersebut, di mana kita lihat dan bandingkan dengan sebelahnya apakah terdapat abnormal atau tidak. Setelah itu kita akan melihat juga apakah pada respon dari jari-jari pasiennya untuk mengetahui apakah adanya hiperfleksi pada hiperekstensi pada bagian ekstremitas bawah pasien untuk mengetahui normal atau enggaknya pada pasien tersebut. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan check dot, atau kita akan menembus pasien dengan cadok. Kita akan melakukan pemeriksaan pasien dengan kaki pasien, di mana pada bagian basis atau pangkal pada bagian telapak kaki pasien, di mana kita akan melakukan pemeriksaan aspek dorsal kaki pasien dan dari arah posterior ke anterior. Setelah itu kita akan lihat apakah terdapat abnormal atau kontraksi pada pasien tersebut. Jika tidak ada, berarti pasiennya normal. Selanjutnya kita akan pemeriksaan refleks Oppenheim, di mana kita akan menekuk jari telunjuk pasien yang tengahnya, lalu kita meletakkan di atas tibialis proksimal dan menggerakkannya ke tekanan ke arah distal pada tibia. Lalu bandingkan dari yang kanan dan kiri apakah terdapat perbandingan. Jika tidak terdapat perbandingan dan respon berikut ini, berarti pasien normal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada Gordon, di mana kita akan melakukan pemeriksaan pada otot gastrocnemius pada pasien dengan melakukan refleks untuk mengetahui apakah terdapat refleks pada dorsofleksi dari ibu jari kaki pasien, dan bandingkan juga. Jika tidak ada, berarti pasien normal. Selanjutnya kita akan melakukan refleks Kiefer atau menekan tendon Achilles lalu juga kita bandingkan pada bagian kanan dan kiri apakah terdapat refleks dari pasien tersebut di dorsal dari bagian ibu jarinya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Rossolimo atau perkusi pada aspek anterior pada plantar pedis menggunakan palu refleks. Kita lihat apakah terdapat perbandingan dari keduanya. Terus juga apakah adanya abnormal dari respon pada pasien tersebut. Jika tidak ada, berarti pasien tersebut normal. Nah, jadi kita akan melakukan pemeriksaan Mendel-Becquerel, di mana kita akan perkusi pada aspek anterior dan dari dorsal pelvis dengan menggunakan palu refleks. Lalu bandingkan keduanya. Jika tidak terdapat respon, berarti pasien tersebut normal. Jika adanya respon pada kontraksi dari jari kaki pasien tersebut, itu positif atau negatifnya untuk mengetahuinya. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan Hoffmann-Turner, di mana kita akan mengambil ibu jari dan meletakkan jari yang sama pada pemeriksa. Setelah itu pemeriksa menjentikan jari
terminal dari jari-jari dari arah menggunakan jari pemeriksa Hoffman ke arah sebaliknya. Kita lihat apakah terdapat respon untuk mengetahui apakah pasien tersebut normal atau abnormal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan palmomental, di mana telapak tangan pasien pada aspek lateral pada metakarpal ke arah bawah. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan reflex node, di mana itu kita pada pemeriksaan itu di antara hidung dan mulut bagian atas kita akan kita akan jentik pasien. Jika ada atau tidak adanya respon, berarti pasien itu jika tidak ada atau tidak adanya respon, maka kita akan mengetahui itu responnya abnormal atau enggak. Karena jika pasiennya abnormal, berarti bibir pasien itu akan mencucu bibir. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan refleks genggam, di mana menggenggam tangan pasien seolah-olah seperti hendak berjabat tangan, padahal mengusap telapak tangan tersebut dengan jari. Pada pasien ini responnya normal. Setelah itu alhamdulillahirrahmanirrahim, pemeriksaan telah selesai. Ibu, alhamdulillahirrahmanirrahim, pemeriksaan telah selesai. Ibu boleh duduk kembali. Baik Ibu, alhamdulillahirrahmanirrahim, pemeriksaan telah selesai. Sebelumnya apakah ini ada yang ingin ditanyakan lebih dahulu? Jika tidak ada, baik Ibu, terima kasih. Mohon maaf apabila ketika pemeriksaan terdapat ketidaknyamanan ya Bu ya. Saya sudah mengusahakan untuk senyaman mungkin. Baik Ibu, jika tidak ada pertanyaan, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.